ada dosen kami itu Pak Hamam Faizin MA, tempat tanggal lahir 2 Januari 1982, yang beralamat profesi sebagai dosen STAI Al-Hikmah Jakarta Selatan, riwayat pendidikan S1 Tafsir Hadis, S2 Tafsir dan Ulumul Quran. Kepada beliau kami persilakan. Tapi ini Pak, mau menginformasikan bahwasanya penjelasan dari 10 menit, setelah itu diskusi Pak. 10 menit ya? Setelah itu diskusi Pak, tanya jawab. Bruno ya? Masih. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Senang sekali saya bisa ditemani mahasiswa untuk diskusi ringan-ringanan, karena kan frame-nya adalah ngopi, jadi sambil minum sambil nyantai kita diskusi. Saya bisa diskusi ya, ngopi. Semalam saya sudah dapat saya disuruh berbicara tentang sistem pembelajaran di era new normal. Santai kita diskusi ya. Bagaimana? Nanti saya akan sekedar menyampaikan pengalaman-pengalaman saya saja sebagai dosen dan juga sebagai orang tua yang memiliki anak-anak kecil yang sedang belajar. Gitu. Itu aja ya. Tapi sebelum masuk ke situ, saya ingin melihat ada isu yang lebih besar di balik pembicaraan tentang sistem pendidikan di era new normal. Yang pertama adalah, jadi kita sekarang semua lini kehidupan di dunia ini, tidak terkecuali Indonesia, itu sedang dilanda oleh 3 kekuatan besar. Apa itu 3 kekuatan besar? 3 kekuatan besar ini mengganggu atau mengacak-ngacak atau membuat kita berpikir ulang. Gitu. Nah, 3 kekuatan itu adalah, yang pertama, digital era. Digital era itu bagian dari tahap lanjutan dari globalisasi, era globalisasi ya. Era globalisasi itu dunia menjadi lebih gitu. Itu awalnya berangkat dari situ. Kemudian berkembanglah infrastruktur telekomunikasi, kemudian sampai ke internet. Nah, internet itu masuk di Indonesia tahun 90-an kalau nggak salah. Nah, di internet itu menyajikan banyak informasi. Kemudian berkembangnya teknologi, masuklah sistem-sistem aplikasi, mulai dari Facebook, sampai berakhir berkembang munculnya aplikasi-aplikasi pembelajaran gitu. Itu era digital. Nah, munculnya perkembangan era digital itu membuat kita berpikir ulang lagi tentang pengembangan di setiap lini kehidupan, termasuk di pendidikan gitu. Itu satu. Kedua, mungkin setahun atau setengah tahun sebelum adanya COVID-19, ya di akhir tahun 2019 atau di awal, itu model pembelajaran non tatap muka itu sudah mulai. Misalkan dosen-dosen atau guru-guru yang tidak bisa bertemu dengan siswanya, itu melakukan telekonferensi. Pak cocok ini karena dilarang bertemu, begitu kan, dilarang keluar-keluar, dan kemudian pilihan yang paling efektif dan efisien itu adalah pembelajaran online. Meskipun
model pembelajaran yang terbaik, gitu ya. Nah, sekarang yang dibutuhkan adalah perlu riset-riset pembuktian tentang seberapa jauh efektif dan efisienkah pembelajaran online itu. Nah, itu ya, itu dua. Yang ketiga, tentang demokratisasi pendidikan. Demokratisasi pendidikan itu begini, semua orang sudah mulai paham bahwa pendidikan itu menjadi haknya. Dia berhak mendapatkan pendidikan bagaimanapun caranya, dan pemerintah harus menyediakan itu. Nah, ketika orang sudah sadar tentang demokratisasi pendidikan, mereka akan menuntut banyak hal. Misalkan di daerah-daerah yang terpencil atau daerah-daerah tertinggal itu kan tidak punya fasilitas atau infrastruktur pendidikan yang memadai. Nah, sehingga mereka akan berteriak melawan demo biar mereka juga mendapatkan pelayanan pendidikan yang setara dengan yang lainnya, gitu. Nah, ketika tiga kekuatan yang mengacak-ngacak ini, tiga kekuatan yang mengguncang ini berjalan terus, maka dunia pendidikan harus mulai berubah. Nah, saya akan mulai dari yang model online dulu ya. Dengan berkembangnya digital era, maka dan juga munculnya COVID-19 ini, pendidikan secara online itu menjadi alternatif penting dalam pendidikan, gitu. Orang sudah tidak bisa lagi melakukan pembelajaran secara tatap muka. Maka salah satu caranya adalah pembelajaran secara online. Nah, ketika belajar secara online itu akan menimbulkan banyak masalah. Saya sebagai orang tua menghadapi itu, masalahnya sangat banyak sekali. Oleh sebab itu, ada tiga pihak yang harus kita perhatikan, yang harus benar-benar kita, istilahnya apa ya, harus sama-sama kita pikirkan. Yang pertama adalah pihak dari guru. Guru sebelum COVID datang, sebelum ada model online learning, guru itu bertindak sebagai subjek utama, dan dia hanya bicara di depan kelas saja. Tuh. Sedangkan sekarang guru tidak bisa seperti itu. Guru harus menjadi satu fasilitator. Dia harus memfasilitasi benar bagaimana pembelajaran online itu bisa berjalan. Tuh. Yang kedua, guru harus menjadi desainer perencana yang baik. Karena pembelajaran online tanpa perencana yang matang akan acak-acakan, begitu. Nah, materi-materinya harus disiapkan, aplikasi-aplikasi yang digunakan itu apa, kemudian metode penyampaiannya akan seperti apa, kira-kira itu efektif atau tidak. Guru harus selalu melakukan evaluasi bertahap. Kalau nggak ada evaluasi, nanti dia tidak akan bisa mengembangkan lagi. Tidak tahu kelemahan-kelemahan yang sudah dilakukan apa, kelebihannya apa, tidak akan ketemu, gitu ya. Jadi guru harus masih bertahap. Kalau nggak ada evaluasi, penting. Karena sekarang ini, Senin kemarin kan pembelajaran sudah dimulai. Yang paling stres adalah orang tua, tidak hanya siswa. Orang tua itu tingkat stresnya tinggi. Istri saya stresnya tinggi, saya juga sama tinggi, karena melihat tuh, ini kok caranya begini, lo ini kok pakai aplikasi ini, kok ini kok nggak sama begitu, ini kok penjelasannya kurang. Nah, guru harus memberikan pengetahuan yang cukup kepada orang tua, dan orang tua pun harus aktif. Dulu ketika ada kurikulum 2013 itu salah satu Profesor Renal Kasali mengusulkan bahwa kurikulum 2013 itu tidak hanya kurikulum yang diberikan kepada siswa, tapi juga harus ada kurikulum untuk orang tua. Orang tua harus mampu mendampingi anak-anak untuk menyelesaikan kurikulum 2013 itu. Karena di kurikulum 13 itu kan ada mengamati, ada riset, ada macam-macam di situ.
Jadi orang tua harus benar-benar terlibat di dalam pembelajaran. Nah, problemnya adalah bagaimana dengan anak-anak yang kedua orang tuanya sama-sama bekerja, mereka tidak punya pendamping. Itu yang jadi masalah. Terus tambah lagi infrastruktur internet yang kurang memadai, misalkan ngadat, internetnya susah, itu juga menjadi masalah. Tapi saya contohkan di beberapa daerah, misalkan saya kemarin dapat info itu dari Purwodadi, itu siswanya anak orang tidak mampu, tidak punya handphone, fasilitas internet tidak ada. Akhirnya apa? Guru-guru itu berkorban, mereka mendatangi siswa-siswinya ke rumah satu persatu, dijadwal begitu, dan dikasih materi dengan menggunakan protokol kesehatan. Itu salah satu contoh bagaimana menanggulangi keterbatasan infrastruktur di internet misalkan. Nah, kemudian selain guru, siswa, dan orang tua, dan jika COVID ini terus berlanjut, kita kan tidak tahu ya kapan COVID ini akan berakhir. Terus sampai sekarang pun pemerintah tidak bisa mengantisipasi kira-kira anak-anak itu boleh melakukan pembelajaran tatap muka atau tidak, itu sampai sekarang tidak jelas. Sehingga yang harus kita antisipasi adalah pembelajaran model online selamanya. Nggak tahu sampai kapan batasnya, gitu. Nah, ketika pembelajaran online ini berlanjut, ini juga akan menimbulkan masalah. Menimbulkan masalahnya begini, apakah anak pembelajaran model online selamanya? Nggak tahu sampai kapan batasnya, gitu. Nah, ketika pembelajaran online ini berlanjut, ini juga akan menimbulkan masalah. Menimbulkan masalahnya begini, apakah anak pelajaran model yang paling penting ditekankan oleh guru adalah bagaimana mengasesmen atau mengukur keberhasilan tingkat belajar secara online itu. Itu yang sekarang belum ada standar reporternya itu seperti apa, belum tahu. Karena guru tidak bisa langsung bertatap muka. Mereka hanya bisa mengecek dari hasil-hasil tugas yang diberikan secara online. Kayak saya misalkan, anak saya dikasih tugas gitu. Guru tidak bisa memastikan apakah tugas ini dikerjakan oleh anaknya sendiri atau dibantu sama orang tua. Kan nggak tahu. Jadi sangat susah sekali mengecek atau menilai pembelajaran di era new normal ini. Mungkin dibutuhkan strategi tertentu bagaimana biar penilaiannya itu bisa benar-benar valid, ya. Terus selain itu, guru harus menekankan bagaimana pendidikan new normal ini kepada siswa-siswinya agar siswa-siswinya memiliki karakter independen gitu, memiliki karakter merdeka. Jadi ketika nanti anak-anak sudah terbiasa secara online pembelajaran, silakan. Maka dipersilakan untuk para peserta atau rekan-rekan kami, misalkan ada pertanyaan-pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Hama, maaf saya mau bertanya. Kan di masa ini kan yang seperti tadi Bapak bilang, kalau misalnya orang tua, anak-anak itu banyak yang mengeluh tentang sistem pembelajaran online sekarang ini. Karena mereka bilang kalau misalnya di masa pandemi ini tuh sistem pembelajaran online ini tuh kurang efektif gitu, maksudnya kayak mereka kurang
masa pendidikan. Terima kasih. Baik, oke. Bagaimana mengukur keberhasilan sistem pendidikan online ini? Nah, itu kan yang menjadi pertanyaan saya juga. Kalau misalkan kita mengacu pada standar kelulusan SKL, itu ya acuannya adalah acuan ujian. Anak-anak ujian pakai online bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan standar kelulusan materi-materi itu. Itu sudah lulus. Tetapi apakah cukup itu? Karena di K13 kan yang dicari bukan, yang dimaksud dengan kelulusan itu bukan itu saja, tetapi bagaimana efek dari materi-materi tersebut bisa berefek terhadap pola pikir, cara mereka berperilaku, begitu. Nah, bagaimana kita bisa menilai perilaku seseorang jika kita tidak bertemu? Nah, itulah yang menjadi masalah. Makanya harus ada sinkronisasi pemahaman, perspektif antara sekolahan atau madrasah dengan orang tua. Apakah orang tua bisa diajak kerjasama untuk misalkan menilai secara jujur tentang perilaku anak-anaknya? Misalkan materi akidah akhlak begitu ya. Itu kan kalau cuma hafalan aja anak-anak bisa. Cuma bagaimana mempraktekkan materi hafalan di dalam kehidupan sehari-hari kan nggak tahu gurunya. Makanya harus ada kerjasama dengan orang tua. Itu yang harus dipikirkan oleh para stakeholder pendidikan, termasuk guru, kepala madrasah. Itu satu. Yang kedua, karena ini new, ketika ada sesuatu yang baru dan orang tidak terbiasa, itu munculnya adalah protes, komplain gitu kan. Itu biasa. Nah, tetapi jika ini akan terus menerus, mereka akan terbiasa. Kemarin Senin, Selasa, Rabu, minggu pertama pembelajaran kemarin ini, pembelajaran ajaran tahun baru ini, itu banyak sekali komplain, banyak sekali kurang ini kurang itu begitu. Tetapi di minggu kedua sudah mulai menurun tensinya. Artinya kebiasaan baru yang dilakukan itu pasti akan ada resistensinya begitu. Tetapi kalau terus menerus mereka akan terbiasa. Nah, nanti kebiasaan itu kan akan terbentuk dengan sendirinya seiring dengan berjalannya waktu gitu. Saya kira itu, Bu, ya. Ada pertanyaan lain? Terima kasih ya Pak atas jawabannya. Untuk para penanya sudah paham? Oke. Lagi para peserta atau rekan, saya ingin bertanya lagi. Kalau nggak ada, kita lanjut ke materi yang kedua. Saya boleh live ya, Mas ya? Iya Pak, silakan. Terima kasih Pak atas Baik. Semoga Bapak sehat selalu, panjang umur. Amin. Terima kasih ya sudah melibatkan saya dalam perbincangan yang menarik ini. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Saya bisa mengembangkan lagi ya diskusi ini. Dan jika ada kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Karena saya lagi di jalan ya. Mohon maaf Pak. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memaparkan penjelasan, teman kami ingin membacakan CV-nya terlebih dahulu yang akan dibacakan oleh rekan kami saudari Zia Zahra. Mangga, waktu dan tepat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membaca CV dari pemateri kedua, yaitu
Bapak Iman Zanatul Hairi, guru dari SMAN Pandeglang dan dosen Universitas Negeri Jakarta. Kepada Bapak Iman, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Iya. Ini ya, wabarakatuh. Normal, era normal apa era new normal ya? Era new normal, Pak. Oh, new normal. Iya. Tadi ada kesalahan teknis sepertinya pembacaan CV-nya. Saya guru di Pondok Pesantren Nurul Al-Saqofah, memang sering diminta mengajar di beberapa kampus sebagai undangan ya, terutama di Untirta dan kampus-kampus lain. Biasanya materinya untuk materi sejarah dan juga Pancasila. Kalau sekarang saya masih mengajar di beberapa tempat, termasuk juga di konsultan ya, lembaga bimbel untuk latihan CPNS. Dan selain itu saya juga sering menulis. Silahkan ketik nama saya saja, di nama lengkap saya di Google Scholar. Di situ ada beberapa hasil riset dan penelitian saya. Langsung saja di pengalaman mengajar ya. Kebetulan bulan September lalu 2019 saya memang terpilih mewakili Indonesia dalam forum pendidikan tinggi APEC, namanya IACE di Seoul, Korea ya. Saat itu kami memang membicarakan tentang masa depan pendidikan. Saat itu belum terlihat ya bagaimana wabah COVID ini berpengaruh pendidikan. Lembaga ekonomi sudah merumuskan bagaimana caranya kita melakukan pembelajaran jarak jauh. Sebetulnya di tingkat kampus sendiri, Universitas Terbuka sudah melaksanakannya. Beberapa kampus-kampus swasta ternama juga sudah melakukannya, pembelajaran jarak jauh. Biasanya mereka menggunakan Skype dan Google Meet. Memang belakangan setelah ada COVID-19, pembelajaran jarak jauh ini mulai dipakai gitu. Nah inilah kenapa munculnya istilah new normal gitu ya. New normal sendiri itu kan maksudnya, walaupun istilah ini bermasalah sebetulnya, namun makna yang kita tangkap dari pemerintah, misalnya normal tapi baru ini berkaitan dengan interaksi kita sebagai sesama manusia. Saya contohkan misalkan selama puluhan ataupun ratusan tahun, boleh saya bilang, tradisi menghormati guru seperti cium tangan itu tidak terhindarkan ya. Itu sesuatu yang ada yang menganggapnya sebagai sesuatu yang wajib, ada yang menganggapnya sebagai nilai lebih lah, sunnah gitu. Namun kemudian setelah ada wabah COVID-19, hal ini pasti akan berpengaruh. Agak susah kita menyuruh siswa ataupun mahasiswa untuk cium tangan kepada guru dan dosennya. Artinya kita akan kembali hidup normal setelah kalau di Indonesia namanya PSBB, kalau di tempat di negara lain namanya lockdown, macam-macam lah. Intinya setelah kita mengisolasi diri di rumah masing-masing, era new normal ini membawa kita ke, ya kita harus itu adalah situasi yang normal, namun sudah berubah semuanya. Jadi ketika kita dalam berinteraksi fisik itu sudah berubah. Saya kira itu yang saya pahami tentang new normal. Dan sekali lagi memang dunia pendidikan adalah dunia yang paling terdampak dari
virus corona ini ya, beberapa kampus swasta mengeluhkan bahwa mereka kehilangan banyak mahasiswa karena kampus swasta ini kan kebanyakan dihuni oleh kelas menengah atas gitu, yang sebetulnya secara ekonomi mereka sangat terdampak gitu. Makanya mahasiswa jadwalnya mundur itu menyebabkan beberapa calon-calon mahasiswa di kampus swasta itu menunggu terlebih dahulu, dan secara ekonomi itu sangat merugikan. Sebetulnya cita-cita utama dari pembelajaran jarak jauh, istilah umumnya ya di global itu, di masyarakat internasional itu menyebutnya sebagai MOCS lah ya kita nyebutnya. MOCS itu adalah Massive Online Open Course atau kursus terbuka secara masif. Itu sudah dimulai sebetulnya sejak pertengahan tahun 2000-an, sekitar tahun 2010 itu sudah banyak sebetulnya perusahaan-perusahaan, istilah yang dipakai itu adalah perusahaan teknologi pendidikan yang bergerak untuk mempercepat akses pendidikan. Cita-citanya sangat baik, yaitu bagaimana mempertemukan pengajar tentu saja dengan orang yang peserta didiknya, walaupun mereka ada keterbatasan jarak, waktu dan biaya gitu, dan juga memangkas ongkos biaya pendidikan dan lain sebagainya. Sebetulnya idealnya pembelajaran jarak jauh, karena kita memasuki era new normal ini, harusnya mengefisiensikan biaya pendidikan. Tapi kenyataannya enggak seperti itu. Ternyata bukannya pendidikan untuk semua orang dan semua pihak, yang muncul malah kesenjangan baru. Karena apa? Ternyata perusahaan-perusahaan besar di bidang teknologi pendidikan itu lebih fokus melakukan industrialisasi pendidikan. Saya contohkan seperti Ruang Guru lah ya, itu contoh satu aja. Saya sebut merek Ruang Guru, Genius dan lain sebagainya. Mereka adalah perusahaan kan yang masuk dalam kategori MOCS. MOCS ini adalah Massive Online Open Course gitu. Jadi pengertian pembelajaran dan juga pendidikan itu digeser menjadi pengertian kursus gitu. Sebetulnya ini sudah disebutkan juga oleh beberapa ahli dari Belanda yang menyebutkan bahwa istilah pedagogis ataupun pendidikan mulai bergeser menjadi istilah education, maksud saya itu mulai bergeser menjadi learning. Kalau kita perhatikan istilah learning, pembelajaran ini sebetulnya mengekstrak ataupun menyederhanakan proses pendidikan. Pendidikan itu kan sesuatu yang sangat luas ya. Ada penghormatan, etika, moral dan lain sebagainya. Ada kemampuan psikomotorik dan lain sebagainya. Tetapi dengan istilah learning atau pembelajaran yang sering dipakai hari ini, itu kalau teman-teman membaca jurnal UNESCO tahun 2015, tahun 2015 berarti 5 tahun yang lalu ya. 5 tahun lalu itu sudah menyebutkan bahwa peran guru, pengajar itu akan bergeser. Kalau di Indonesia itu kan guru digugu dan ditiru ya, dihormati dengan segala nilai etikanya dan lain sebagainya. Itu mulai berubah. Jadi tadinya pengajar atau fasilitator pendidikan itu mulai bergeser menjadi guide dan mandu saja. Karena apa? Semuanya, ruang kelas, sumber belajar itu semuanya sudah tidak lagi disediakan oleh guru, tetapi oleh ruang-ruang digital gitu. Jadi itu kondisinya sebetulnya. Jadi cita-citanya sangat baik sebetulnya pembelajaran jarak jauh atau MOCS ini. Tetapi kemudian pada prakteknya mereka malah mengambil keuntungan terlalu banyak dari dunia pendidikan. Saya nggak bilang itu keliru ya, tetapi di saat seperti ini memang ada banyak aplikasi yang harus kita download dan install. Microsoft kan Amazon.com itu marketplace ataupun perusahaan yang di bidang finance dan juga transaksi, dia juga sudah menggeluti dunia pendidikan. Jadi sebetulnya semua perusahaan besar itu sudah mulai melirik pendidikan sebagai bisnis baru gitu. Nah, saya contohkan misalkan di Indonesia ada beragam, kita disediakan banyak aplikasi sumber belajar. Tapi kan kalau nggak ada sinyal dan listriknya percuma. Makanya kemudian
hal mendasar yang menurut saya harus dipersiapkan adalah kesiapan pemerintah dan juga masyarakat, tentu saja orang tua, untuk mempersiapkan pembelajaran di tingkat yang paling dasar. Yang pertama adalah kesiapan menyiapkan wifi ataupun kuota, intinya sinyal akses internet. Yang kedua adalah listrik. Jadi, kita menganggap bahwa teknologi digital sudah sebelum maju kemana-mana. Karena apa? Sumber daya untuk menyalakan teknologi digital itu masih pakai listrik. Dan listrik di Indonesia itu masih pakai batu bara. Jadi sebetulnya teknologi digital kita masih ditopang oleh teknologi yang sangat tua ya, seperti minyak bumi dan juga batu bara. Itu ironi yang kita dapatkan sekarang. Makanya kemudian PJJ, pembelajaran jarak jauh di Indonesia kurang lebih tidak efektif untuk daerah-daerah yang tidak ada sinyal. Itu satu. Yang kedua, untuk ekonomi lemah gitu. Bagaimana untuk ekonomi lemah gitu, beli kuota untuk Zoom, untuk Google Meet itu kan kuotanya sangat besar sekali bagi mereka gitu. Tapi untuk sekolah-sekolah di kota-kota besar itu tidak jadi masalah. Namun kemudian saya tidak, makanya 2 minggu yang lalu saya diundang lagi, ya harusnya saya diundang langsung ke Seoul, Korea, ya rugi juga saya sebetulnya. Iya, kita masing-masing pengajar di berbagai negara. Saya perwakilan Indonesia, berdua dengan salah satu guru bahasa Inggris. Saya sendiri mengajar sejarah. Di sana kita menjelaskan bagaimana cara kita mengajar di era COVID-19 seperti ini. Banyak sekali hal-hal menarik yang saya dapatkan, tapi uniknya begini. Pertama, ketika diadakan webinar, guru-guru ataupun pengajar di Korea rata-rata mereka tidak ingin merekam pembelajarannya karena menurut mereka malu katanya. Kalau di kita kan pengajaran narsis semua ya, ada posternya, ada waktunya dan lain sebagainya. Termasuk saya pribadi gitu, sekarang saya orang Indonesia, kita senang berbagi. Tapi guru-guru di sana nggak mau, akhirnya saya juga nggak bisa. Kasih ya, aplikasinya apa, harus diinstalnya apa, kita harus pakai apa dan lain sebagainya. Ternyata yang di sana yang lebih diutamakan, dan juga guru lain seperti di Filipina dan di Malaysia, mereka lebih mengutamakan strategi, bagaimana strategi mengajar yang bisa membuat guru lain seperti di Filipina dan di Malaysia menggunakan Zoom ataupun Google Meet. Nggak ada kewajiban dari kita sebetulnya ya untuk menggunakan aplikasi Zoom ataupun Google Meet, pembelajaran jarak jauh tetap langsung lewat kamera. Kan nggak ada aturannya harus sejam, harus sepanjang pembelajaran. Sebetulnya kita bisa saja ketemu hanya 10 menit, sisanya kan lewat penugasan dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu, tapi saya juga nggak mau ngebebanin mereka dengan memakai misalkan contoh Microsoft Education yang rumit sekali, Google Education juga termasuk rumit juga. Dengan tingkat pengetahuan yang kita miliki, bukankah terlalu mubazir kalau kita harus mempelajari aplikasi baru? Saya juga membacain dalam laporan UNESCO tahun 2015, satu hal yang sering dilupakan adalah bagaimana pengajar ini harus diberi kesempatan untuk, pertama itu adalah bereksperimentasi dengan sosial media. 3 kata itu saya kira sangat hebat, karena ini nggak pernah kepikiran oleh kita bahwa sebetulnya kita punya fasilitas aplikasi yang bisa membantu kita dalam pembelajaran. Apa itu sosial media? Saya mengajukan sebetulnya hal yang sederhana yang mungkin sudah dilakukan oleh banyak guru di Indonesia, yaitu kombinasi sosial media. Misalkan begini, kita menggunakan WhatsApp sebagai ruang kelas. Itu di mana aja sebetulnya ketika kita bikin grup WhatsApp itu udah ruang kelas sebetulnya ya, karena kita bisa berinteraksi di sana. Lalu menggunakan Instagram untuk permainan Q&A, answer question dan juga quiz, dan menggunakan YouTube misalkan sebagai lembar kerja atau worksheet. Sebetulnya kita hal yang sangat sederhana sekali kalau memang harus memaksimalkan penggunaan sosial media.
Jadi tidak perlu lagi kita install aplikasi, mohon maaf ya, aplikasi-aplikasi lain yang lebih rumit. Toh dengan mengkombinasikan ketiganya juga kita bisa melakukan pembelajaran. Atau bisa dibalik, misalkan kita menggunakan YouTube sebagai ruang kelas, ataupun Instagram sebagai absensi, dan juga grup WhatsApp sebagai worksheet ataupun lembar kerja siswa ataupun peserta didik. Jadi sosial media itu sebenarnya sangat fleksibel. Kita juga nggak usah nambah RAM dan juga nambah memori dan lain sebagainya. Jadi saya kira itu yang saya katakan kemarin di webinar bersama guru-guru di negara-negara lain. Mereka juga mengapresiasinya dan kita berbagi banyak strategi. Itu saya kira era new normal yang harus kita sepakati. Yang pertama tentu saja tuntutan kepada pemerintah. Sederhana saja, saya kira ini tuntutan yang disukai oleh banyak orang. Gratiskan wifi dan pastikan listrik itu sampai ke pedalaman. Itu yang pertama. Jadi pemerintah jangan dulu deh nyuruh kita belajar banyak aplikasi kalau wifi-nya nggak ada. Saya menghadapi beberapa orang tua siswa yang mereka bercerita dengan sangat miris ya kondisi ekonominya, antara makan dengan kuota apa yang dipilih dan lain. Nah, jadi saya kira itu terlebih dahulu. Kedua, memang selain wifi juga perangkatnya juga harus difasilitasi. Di Kota Serang itu ada SMA 1 Kota Serang itu membagikan semacam modem internal dan juga tab untuk para murid-muridnya. Jadi murid-muridnya nggak punya alasan lagi selain mereka harus membayar wifi. Tapi itu sudah cukup membantu sebetulnya untuk para peserta. Saya kira untuk new normal itu aja. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan gitu. Itu menurut saya yang sangat penting kita hadapi sekarang. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih. Jadi lanjut ke sesi pertanyaan. Silakan untuk para penanya, para peserta atau rekan-rekan saya, bagi ada yang mau menanyakan tentang hal-hal yang telah disampaikan oleh Bapak Iman tadi. Ada nggak? Cukup. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya, Bapak kan mengajar di pondok pesantren, apakah pembelajaran di sana sudah mulai aktif atau masih melalui daring? Ke saya ya? Iya Pak, jadi Oh iya. pemaparan langsung dijawab gitu Pak. Oke, baik. Siapa tadi yang nanya? Mohon maaf. Vina Ainun. Vina, Pak. Ini multidimensional ya. Kondisi COVID ini multidimensional, itu saya bilang begini. Protokol yang kita bisa pakai itu ada standar internasionalnya yang dikeluarkan oleh WHO. Standar nasional ini kemudian dibuat juga standar internasional ini oleh WHO. Nanti dipakai oleh beberapa negara termasuk Indonesia. Indonesia juga punya protokol sendiri. Seingat saya, Mendikbud mengatakan bahwa pembelajaran tatap muka yang diperbolehkan itu hanya kurang dari 10%. Dari seluruh itu kayak TK, PAUD, SD, SMP, SMA sampai kampus, dari semua lembaga pendidikan di Indonesia yang boleh melakukan pembelajaran tatap muka langsung, peer to peer, face to face, itu hanya sekitar 8%. Nah, dan kalau teman-teman pernah mempendidikan PowerPoint-nya mohon dilihat gitu ya, kebijakan pendidikan ketika era COVID yang dikeluarkan oleh Mendikbud. Di situ disebutkan bahwa pembelajaran peer to peer ataupun tatap muka itu baru boleh dilaksanakan dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Jadi kayak anak kuliahan dulu, S3, S2, terus sampai ke bawah SMA dan lain sebagainya. Sampai hari ini memang hanya beberapa pondok pesantren yang memperbolehkannya. Tapi pondok pesantren kami itu belum memperbolehkannya. Pertama, kita lokasinya di Jakarta.
Kedua, protokol pondok pesantren karena itu diserahkan kembali kepada pondok pesantrennya, kita harus punya kapasitas yang sangat baik dalam menanggulangi. Kalau ada yang positif harus kemana, harus di mana. Karena anak pondok itu kan sebetulnya secara tidak langsung diurusnya 24 jam. Kalau kamu sekolah di sekolah bukan asrama, kamu hanya diurus selama 8 jam. Setelah itu diserahkan kepada orang tua. Nah, oleh sebab itu beban tanggungan kesehatan yang ditanggung oleh pihak pondok pesantren itu sangat besar. Makanya saya sih masih mengapresiasi karena sampai hari ini kita masih belum mengizinkan santri untuk pulang ke pondok karena resikonya masih tinggi. Kedua, COVID-19 ini adalah sejenis virus yang saya kira masih 60% belum jelas bagaimana cara penanganannya. Semua negara itu hanya mencoba-coba ditangani dengan ini dikasih obat, ini dikasih air panas, dikasih jahe, macam-macam lah. Tapi vaksinnya pertama belum ketemu, ya ada beberapa negara yang sudah menemukan, tapi itu kan butuh waktu ya, tes dan lain sebagainya. Intinya artinya ketika virus itu menyebar di pondok, kita sebetulnya tidak tahu jelas bagaimana ketika di pondok menanggulanginya, sejauh mana fasilitas kesehatan yang kita miliki, karena ini virus baru yang sangat canggih sesuai dengan perkembangan zamannya. Kita zamannya juga canggih, ya virusnya juga pasti canggih gitu. Jadi saya kira keputusan yang sangat tepat kalau mana fasilitas aktivitas. Tapi itu pun kembali ke sekolah ada infeksi lagi. Misalkan itu terjadi kasusnya cuma sampai 2-3 itu baru diperbolehkan lagi di Korea. Korea itu jauh lah penanganannya lebih hebat dari kita. Dia menggunakan teknologi artificial intelligence, menggunakan handphone pribadi semua orang untuk mendata kira-kira kemana ODP ini berjalan dan lain sebagainya. Ya teman-teman juga kan sebetulnya suka tidak disiplin kan. Itu sih dari saya. Baik, terima kasih Pak. Terus gimana penanya? Udah paham kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya mau bertanya. Ya. Kan di pondok pesantren itu, di pondok pesantren yang Bapak ajarin itu kan itu sudah makin metode daring. Lalu yang Bapak rasakan tuh apa sih perbedaannya dengan metode tatap langsung itu? Apa perbedaannya menurut Bapak? Apakah ada perbedaannya gitu dari yang metode daring dengan metode tatap muka? Terima kasih Pak. Lebih menyenangkan, lebih aktual, lebih empatik kalau kita tatap muka langsung gitu. Tetapi kalau saya tetap optimis, tidak ada halangan kita untuk melakukan pembelajaran karena sebelum ada wabah ketika mengajar di pondok justru saya juga saya boleh menyebutnya terhambat karena siswa ini tidak boleh membawa handphone dan mereka tidak punya perangkat digital, laptop dan lain sebagainya. Jadi saya benar-benar menggunakan pembelajaran yang sangat manual dan mengefektifkan penggunaan perpustakaan. Jadi ketika ini terjadi, justru ini kesempatan buat saya untuk sama-sama mengeksplorasi bersama siswa pembelajaran yang sebelumnya belum bisa saya laksanakan gitu, seperti melalui YouTube, Instagram, penugasan melalui Google Form dan lain sebagainya. Saya bisa membagikan PDF buku dan karena sebelumnya saya tidak bisa melakukan itu. Jadi buat saya itu sangat maksud saya gini, ini saat yang tepat untuk bereksperimentasi gitu. Walaupun sebelumnya di luar pondok gitu. Karena saya juga pernah saat itu di sekolah lain berhasil vlog gitu ya, kita ya teknologi itu
sebetulnya jangan dibuat ribet. Kita pakai, kenapa nggak kita maksimalkan? Emang nggak bisa bikin kuis di WhatsApp? Bisa. Kita bisa ngirim voice note, kita bisa ngirim pesan dengan di setting waktunya dan macam-macam. Tapi kan hal-hal seperti itu tidak diperhatikan banyak orang. Jadi saya kira tidak ada halangan. Memang sensasinya beda karena ini mengajar dengan jarak yang berbeda. Tapi saya kira walaupun saya paham bahwa teknologi digital ini juga mengancam pembelajaran secara langsung, tetapi kita itu pesimis sekaligus juga optimis bahwa kita juga bukan berarti kita menghindar karena kita nggak bisa, tapi kita menghindar ketika kita dipaksa harus menghadapinya, akan kita hadapi teknologi digital ini. Kita hadapi saja walaupun kita punya kritik untuk itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Saya cukupin aja ya pertanyaannya ya, karena masih ada pemateri satu lagi. Terima kasih Pak atas pemaparannya. Jika Bapak mempunyai kesibukan, kami persilakan untuk meninggalkan room ini. Baik, ya, terima kasih Romo Doni. Saya izin pamit dulu. Apabila ingin tahu lebih lanjut tentang saya, ketik saja nama lengkap saya di Google Scholar, di Google dan lain sebagainya. Saya juga sering menulis beberapa artikel-artikel di islami.co, di Asaf of ID, di website-website lain. Semoga saja tulisan saya sangat membantu dan apa yang saya bicarakan tadi juga cukup membantu teman-teman di sini. Mohon maaf ya apabila ada kesalahan dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Doni. Waalaikumsalam. Ketiga, maka dipersilakan untuk menjelaskan tentang supervisi pendidikan dan pembelajaran di era new normal ini. Maka waktu dan tempat dipersilakan dulu. proses, ya,
satu pertanyaan lagi Pak. Itu kita semangat silakan berbagi. Setelah sekali, dua kali, insya Allah pasti ada perkembangan di dalam.
semoga bermanfaat karena waktu ya. Jadi kalau masih ada yang kurang jelas silakan. Baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Maaf sebelumnya. Cukup aja dia. Saya waktunya tutup. Ya, oke. Udah. Ini semester berapa ya? Ini semester berapa? Gimana Bu? Gimana Bu? Tempat saya itu. Kemarin. Oke. Ya Bu. Kalau misalkan punya kesulitan atau mempunyai kegiatan lagi Bu, mangga dari kami ditutup. Untuk mendengarkan ini. Terima kasih. Mohon maaf. Salam. Dan sore ini kami atas nama kelompok Bapak Ibu sekalian diberikan kesehatan serta umur yang panjang serta dimudahkan jalan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri diskusi ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf, saya selaku MC, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang pas atau kata-kata yang menurut Bapak Ibu atau teman-teman berkenan, kami atas nama MC mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kalam, jazaa'ul ahsanal jaza' wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.